Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arfa Fadilah Hendarsin dari jurusan Teknik Informatika angkatan 2021. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari penelitian. Nah, untuk judulnya penelitian ini adalah prediksi jemaah haji Kementerian Agama Kota Bandung menggunakan metode LSTM. Nah, ada latar belakangnya. Di sini latar belakangnya menurut Haitomi, Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenak RI dibentuk pada 3 Januari 1946 untuk mengelola urusan agama di Indonesia. Nah, di Kota Bandung, Kementerian Agama memiliki penyelenggara haji dan umroh yang bertugas untuk melayani masyarakat terkait haji. Nah, Kementerian Agama Kota Bandung ini menggunakan sistem, yaitu sistemnya itu bernamakan Siskohat atau Sistem Komputerisasi Haji Terpadu yang dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses pelayanan haji. Meskipun sistem ini membantu, namun masih banyak keterbatasan yang diantaranya itu sistem ini belum bisa memprediksi calon haji yang daftar ke Kementerian Kota Bandung di tahun-tahun setelahnya. Seperti itu. Lalu ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya itu nomor satu, bagaimana membangun sistem yang mampu memprediksi jumlah calon haji di Kota Bandung. Yang kedua, bagaimana metode ini atau metode LSTM dapat diterapkan untuk memprediksi jumlah calon haji di Kota Bandung. Yang ketiga, sejauh mana sistem ini yang dibangun bisa diimplementasikan di Kementerian Agama Kota Bandung. Tujuan penelitiannya itu untuk membangun sistem yang mampu memprediksi jumlah calon haji di Kota Bandung, untuk menerapkan metode LSTM dalam memprediksi jumlah calon haji di Kota Bandung. Yang ketiga, untuk memvalidasi sistem yang dibangun sehingga bisa diimplementasikan di Kementerian Agama Kota Bandung. Nah, ada metode penelitian. Untuk metode penelitian, proses pertamanya itu adalah pengumpulan dan pengolahan data. Proses yang kedua itu ada pengembangan sistem. Yang ketiga itu validasi sistem. Nah, untuk pengumpulan dan pengolahan data, data ini diambil dari data historis pendaftar haji dari tahun 2014 sampai 2024 yang digunakan sebagai dasar dalam pelatihan model prediksi. Metode ini, metode LSTM dibangun dengan konfigurasi 64 unit Euron, 200 ePods, dan batch size sebesar 4. Setelah dilakukan proses pelatihan dan pengujian, model dievaluasi menggunakan beberapa metrik yaitu RMSE, MAPE, dan MSE. Nah, faktor utama yang mempengaruhi hasil ini adalah keterbatasan jumlah data yang hanya mencakup 11 tahun, serta adanya fluktuasi ekstrim yang terjadi akibat pandemi. Nah, di sini ada pengembangan sistem. Nah, sistem ini dikembangkan berbasis web menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Flash. Desain sistem dirancang agar memiliki antarmuka yang interaktif dan mudah digunakan oleh pengguna, terutama oleh pihak Kementerian Agama Kota Bandung. Dalam tahap perancangan, digunakan pendekatan UML yang meliputi use case, class diagram, sequence diagram, untuk memvisualisasikan alur kerja sistem serta hubungan antar komponennya. Nah, sistem ini juga dilengkapi fitur-fitur utama yaitu upload data historis untuk memasukkan data pendaftar haji sebelumnya, lalu prediksi jumlah calon jemaah haji, di mana sistem ini akan memproses data dan menghasilkan estimasi jumlah pendaftar berikutnya menggunakan model LSTM. Lalu visualisasi hasil prediksi. Nah, di sini yang menampilkan grafik. Nah, berikut dengan hasilnya. Untuk halaman pertama itu halaman awal. Lalu ada halaman upload data yang bisa memasukkan data-data sebelumnya untuk diprediksi. Lalu muncul eh, halaman hasil prediksi. Nah, untuk validasi sistem di sini menggunakan pengujian black box dan kuesioner kepada pengguna di Kementerian Agama. Nah, yang pertama itu hasilnya itu menunjukkan bahwa seluruh fitur utama pada sistem berjalan dengan baik. Pada fitur upload data, pengguna dapat mengunggah file Excel berisi data historis dan sistem berhasil memprosesnya tanpa kendala. Selanjutnya, pada fitur prediksi jumlah pendaftar, sistem mampu memproses data yang telah diunggah dan menjalankan model STM untuk menghasilkan prediksi jumlah calon haji pada tahun berikutnya. Lalu yang kedua, fitur tampilan grafik prediksi juga bekerja sesuai harapan di mana sistem menampilkan grafik jumlah pendaftar beserta hasil prediksi secara visual dan informatif. Lalu yang ketiga, berdasarkan hasil kuesioner dari 5 pertanyaan tersebut dapat disimpulkan bahwa prediksi calon jemaah haji di Kementerian Agama Kota Bandung memiliki hasil rata-rata keseluruhan
6%, dan sistem dibuat berfungsi dengan cukup baik dan dapat digunakan oleh Kementerian Agama Kota Bandung. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil membangun sebuah sistem yang efektif dalam memprediksi jumlah calon haji di Kota Bandung. Lalu yang kedua, metode LSTM telah diterapkan dengan sukses dalam proses prediksi jumlah calon haji, dan LSTM terbukti efektif dalam menangkap pola dan tren dalam data deret waktu sehingga meningkatkan akurasi prediksi. Lalu ada hasil pengujian yang datasetnya menggunakan RMSE, MAPE, dan MSE. Nah, ada sarannya. Untuk sarannya itu penelitian melibatkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi jumlah calon haji seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan tren sosial. Data yang lebih beragam dapat meningkatkan akurasi model prediksi. Lalu melakukan penelitian dengan berbagai eksperimen arsitektur LSTM seperti stack LSTM atau bidireksional LSTM untuk mengeksplorasi potensi peningkatan untuk akurasi. Cukup untuk presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.